Selamat bergabung yang barusan bergabung ada Mbak Nailis, Mbak Sandra. Kita masih menunggu teman-teman kalian. Oke, masuk lagi. Oke, Mas Wahyu, dia Wahyu ya, sudah angkat tangan. Silakan yang sudah hadir boleh presensi di kolom chat karena ini sudah saya proses record, jadi presensinya juga sudah bisa terekod. Silakan yang sudah hadir bisa menuliskan nama di kolom chat. Oke, Mbak Nailis, sudah. Terima kasih. Iya, Pak. Maulia, Diah Wahyu. Mungkin kalau sudah berapa, sekitar 20 anak, saya mulai begitu ya. Karena tadi ada beberapa yang izin karena memang listrik padam. Tidak banjir tapi listriknya padam. Oke, terima kasih Mbak Sandra, Mbak Arum, Mas Osama. Mas Osama rumahnya enggak banjir ya? Halo Osama. Enggak dengar. Yang baru bergabung silahkan presensi menuliskan nama di kolom chat. Begitu ya. Yang barusan bergabung. Baik, sudah ada 23 siswa dikurangi 2, 1 dengan Bu Kepala Sekolah Ibu Ida. Bisa saya mulai ya Bu Ida? Iya Pak Afid, silakan monggo. Ya, terima kasih Bu Ida. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, meskipun suasana masih turun hujan dari Jumat kemarin, tetap semangat dalam belajar dari rumah ya, melewat Google Meet atau lewat e-learning ini. Nah, untuk hari ini, karena kemarin kita sudah membahas tentang hukum Newton, kemudian penerapan dari hukum Newton, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai usaha dan energi.
Untuk materi usaha dan energi ini adalah sebenarnya kelanjutan dari materi hukum Newton kemarin, karena pasti ada hubungannya dengan gaya. Sudah saya infokan di akhir pertemuan yang kemarin bahwa materi untuk kali ini adalah usaha dan energi, begitu ya. Nah, akan terkait dengan usaha dan energi ini, begitu. Untuk yang lain, kalau mau bergabung berarti masih terbuka. Kalau teman-temannya masih ada yang belum bergabung, bisa diinfokan lewat grup WA, begitu ya. Yang bergabung, Febri. Selamat bergabung, Mbak Febri. Kita mulai, anak-anak. Baik, sudah kelihatan, nggih? Iya, Pak. Kelihatan. Saya mulai. Untuk hari ini kita akan belajar materi mengenai usaha dan energi. Nanti setelah kita melakukan pertemuan di Google Meet ini, kita nanti akan masuk di forum diskusi seperti biasa. Seperti biasa di e-learning juga sudah saya berikan materi. Saya seperti biasa membuat video, kemudian kalian bisa menyimak itu lagi. Dan nanti akan ada beberapa contoh soal dan beberapa soal yang kalian kerjakan nanti menggunakan di forum diskusi itu ya. Nah, masih ada yang mau bergabung? Oke, sudah. Nah, seperti biasa nanti akan ada beberapa soal yang nanti kalian coba kerjakan di forum diskusi. Seperti itu, G. Pak. Kita mulai. Untuk materi pada pagi hari ini adalah usaha dan energi. Untuk kompetensi dasarnya, kita nanti akan belajar mengenai konsep energi, konsep usaha, kemudian hubungan usaha dengan energi, serta peran usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Untuk keterampilannya, sebenarnya kalau ini kita tidak BDR, kita bisa melakukan praktikum di lab dengan melakukan beberapa percobaan mengenai konsep energi dan usaha. Tapi nanti kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah melalui instruksi yang akan saya berikan. Begitu. Yuk kita mulai. Sekarang kita masuk ke usaha. Apa sih usaha ini? Samakah pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha di memiliki pengertian yang berbeda-beda dengan penghidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Contohnya seperti tadi, saya berusaha memenangkan perlombaan, begitu. Memenangkan perlombaan. Ternyata pengertian usaha dalam fisika dengan usaha dalam sehari-hari itu beda. Begitu. Nah, kalau dalam fisika, usaha itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut itu mengalami perpindahan atau berpindah. Berpindah, ini konsep saya terangkan di bab gerak kemarin. Nah, sesuatu dikatakan berpindah ketika dia berpindah posisinya atau ke bukan. Gitu. Kita lihat. Saya terangkan sedikit kembali yang mengenai konsep perpindahan. Misal ini ada orang, dia posisinya pertamanya di A. Nah, kemudian dia berjalan ke kanan
sehingga posisinya ada di B. Berarti dia melakukan perpindahan dari A menuju ke B. Itu yang dinamakan perpindahan. Tapi ketika dia sudah sampai B, dia berjalan kembali ke A, seperti ini, kembali lagi ke A, maka dia kembali ke posisi semula. Berarti orang ini ketika kembali lagi ke A, dia tidak dikatakan berpindah. Jadi berpindah harus berubah posisi dari posisi awal ke posisi akhir. Ini benda baru bisa dikatakan berpindah. Nah, kunci dari usaha ini harus melalui perpindahan. Jadi, usaha merupakan hasil kali dari komponen gaya searah perpindahan dengan besar perpindahannya. Nah, yuk, misalnya ini, ada orang, dia mendorong sebuah tembok, begini ya. Ketika dia mendorong tembok ini dengan sekuat tenaga, sampai dia berkeringat dan lain sebagainya, dia tidak dikatakan melakukan usaha dalam fisika. Kenapa? Karena tembok ini tidak apa? Dia tidak berpindah. Atau tidak berpindah, sehingga orang ini tidak dikatakan melakukan usaha walaupun dia sudah berkeringat, walaupun dia sudah dengan sekuat tenaga mendorong tembok ini, tapi dia tidak berpindah. Itu tidak dikatakan sebagai melakukan usaha dalam fisika, gitu ya. Yuk kita lihat rumusan matematisnya dari usaha ini. Ini seperti tadi yang saya contohkan, ada posisi awal, ada sebuah kotak ditarik menggunakan gaya F, sehingga dia berpindah pada posisi akhir. Berarti dia melakukan perpindahan. Ini berarti kotak ini dikatakan melakukan usaha, dikenai usaha oleh gaya F ini. Nah, perpindahan biasanya ditulis dengan X, atau beberapa buku atau di materi, misalnya kalian googling di internet, ada yang menuliskan S, sama saja. Delta X dengan S sama saja. Intinya adalah perpindahan. Berarti dia melakukan perpindahan. Sehingga persamaan matematisnya W sama dengan F kali delta X. F itu adalah gaya, delta X adalah perpindahan. Atau S ini sama saja ya. W, usaha, itu dari kata ini, work, kerja. Makanya simbolnya adalah W. Seperti yang sudah sering saya terangkan bahwa simbol-simbol fisika itu sebenarnya diambil dari huruf depannya. Gaya kan force kemarin, berarti diambil F-nya, gitu ya. Wes, sudah, sekarang kita lihat gambar ini. Ada posisi awal, posisi akhir. Ketika ini ditarik, kemudian dia berpindah ke sini, dia melakukan usaha. Tapi kalau orang ini hanya menarik saja dan baloknya ini tidak bergerak, maka dia tidak dikatakan melakukan usaha. Yang dikatakan melakukan usaha berarti harus ada perpindahan itu tadi. Perpindahan. Nah, betul. Kita lihat. Ada gambar ini ya, kelihatan ya, ada sesuatu yang ada di sini dan di sini. Kita bedakan dengan yang ini. Ini F-nya hanya satu, horizontal. Nah, kalau horizontal seperti ini persamaannya cukup sederhana, tapi kalau begini, ini sudah saya terangkan sebenarnya di hukum Newton yang kemarin. Kalau ada anak kecil bermain mobil-mobilan begitu, adik kamu, kemudian ini mobilnya dikasih tali, kemudian ditarik ke atas, apakah mobilnya ikut ke atas? Apakah tetap berjalannya lurus? Ke atas apa lurus? Tetap lurus. Kan? Misalnya adik kalian main mobil-mobilan itu berarti jalannya dia tetap searah horizontal. Jadi ketika ini ditarik menggunakan gaya F yang arahnya miring membentuk sudut theta ini, gaya yang bekerja tetap searah dengan horizontal Fx ini. Gitu. Jadi dari rumus tadi persamaan W sama dengan F kali delta X, berarti yang bekerja adalah bukan F-nya tapi gaya Fx ini, seperti yang dihukum Newton kemarin, kali delta X. Karena ini Fx-nya ada di samping sudut, seperti aturan di vektor yang sudah saya terangkan,
demi, sami, desa, karena ini samping sudut, berarti kita ambilnya adalah cos. Karena cos itu adalah samping per miring. Nah, jadi rumusan matematis yang asal mulanya hanya fx atau f kali delta x, dia berubah menjadi f cos theta kali delta x. Seperti ini. Atau kalau mau dituliskan, beberapa buku nulisnya seperti ini, fx cos theta. Boleh, sama saja, karena ini sebuah perkalian. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, ketika ada sudut, berarti kita tinggal menambah cos theta. Gitu. Nah, Pak, apakah perpindahan itu selalu horizontal? Apakah tidak bisa perpindahannya itu vertikal? Bisa. Perpindahan vertikal itu bisa ketika dia bendanya itu ditarik ke atas. Jadi perpindahannya bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, jadi perpindahannya bisa vertikal, bisa horizontal. Ketika benda itu ditarik ke atas, berarti perpindahannya vertikal. Yuk kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep beberapa soal, ada 2 buah soal. Yang pertama, coba kita kerjakan bersama. Ada sebuah balok bermasa 5 kg. Massa itu berarti M, ya kan? Berada pada lantai licin. Licin berarti tanpa gesekan. Ditarik dengan gaya 4 Newton. Gaya itu apa? Gaya adalah F dari kata force itu tadi. Dan membentuk sudut 60. Nah, ini ada sudutnya, berarti theta. Kalau ada sudutnya, berarti kita tinggal menambah cos tadi. Jika balok berpindah, nah kunci utamanya di sini, berpindah sejauh 2 meter, usaha yang dilakukan. Jadi, kita tulis yang diketahui massa 5 kg, kemudian gaya F 4 Newton, kemudian membentuk sudut theta 60 derajat, dan berpindah sejauh 2 meter. Nah, kalau saya tulis begini, saya gambar, mungkin kalian masih loading ya gambarnya, saya sudah pelan-pelan ini. Nah, sudah. Kemudian ini ditarik gaya F, yang sudutnya itu adalah 60 terhadap horizontal, begini. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpindahnya sejauh ini, 2 meter. Jadi W-nya adalah, apa cah rumusnya? F F kali cos kali, ya betul, kali delta X. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti biasa, F-nya 4, cos 60, delta X. Jadi 4, cos 60, cos 10 setengah, 2 kali 2. Bacul. Bacul, Pak. Oke, sip. Bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini mudah ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada soal seperti ini. Sebuah kotak, ada kotak. Oh iya, Pak, ini masanya buat apa? Kok ada masa di sini? Kok tidak kepake? Tidak, masa di sini tidak kepake karena dalam persamaan matematis tidak diketahui masanya, begitu ya. Dan jangan bingung, oh ini ada 5 kilo, begitu, tidak kepake karena apa namanya? Dalam persamaan matematis tidak ada masanya itu. Nah, sekarang kita lihat. Sebuah kotak bermassa 50 kg ditarik sejauh 2 meter dengan gaya 100 Newton. Misalnya saya tarik ke kanan menggunakan gaya F 100 Newton sehingga dia berpindah 2 meter. Seperti ini. Tetapi ada ini, jika gesekan antara kotak dengan lantai adalah 40 Newton, kalau kita nariknya ke kanan, ke kiri, begini, berarti ini F gesek 40 Newton, arahnya ke kiri. Oh, maaf.
Gaya gesek. Gaya tarik, yang kedua adalah gaya gesek. Nah, bagaimanakah kalau ada dua buah gaya seperti ini, kita mencari resultan. Resultan adalah jumlah. Yang sudah saya terangkan kemarin, berarti resultan gayanya berapa? Ke kanan 10, ke kanan 100, ke kiri 10, berarti sigma F-nya kita bisa nulis, ke kanan kita anggap sebagai positif, ke kiri kita anggap negatif. Berarti 100 dikurangi 40, hasilnya adalah 60 Newton. 60. Jadi benda ini dikenai gaya sebesar 60 Newton. Apakah ada sudutnya? Ternyata tidak ada sudutnya. Jadi kita memakai persamaan yang pertama, W sama dengan F kali delta X. Sehingga F-nya itu 60, kita makainya, delta X-nya adalah ini. Sejauh 2 meter ini. Berarti 60 kali 2, hasilnya adalah 120. Satuannya adalah Joule. usaha. Begini, kalau kalian menuliskan Joule, kalau mau dituliskan lengkap, berarti harus ditulis kecil-kecil semua. J-nya kecil, O kecil, U, L, E kecil. Tapi kalau mau disingkat, boleh, tapi dituliskannya huruf J besar. Aturannya seperti itu, Joule. Ya, ini ada 2 contoh soal. Nanti saya kasih beberapa soal di forum diskusi. Nanti silahkan kalian kerjakan dengan cara yang sama seperti ini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke energi. Apa sih energi itu? Ternyata energi ini diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, ketika kita melakukan sebuah kerja atau usaha, kita berarti butuh yang namanya energi. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Jadi, energi adalah sumber utama ketika kita melakukan usaha. Nah, dari mana kita mendapatkan energi? Kalau kita, manusia, kita mendapatkan energi kan dari sini. Makanan, minuman. Kalau kita makan yang bergizi banyak begitu, berarti kita energinya juga lumayan banyak. Kita bisa melakukan kegiatan, tidak lemes begitu kan. Nah, ini ada berbagai macam bentuk sumber energi di bumi. Ini ada energi angin, kincir angin untuk menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Ini ada energi yang sangat besar, yaitu nuklir ya, bom nuklir itu. Wah, hebat sekali energinya ini. Ketika meledak seperti di Hiroshima dan Nagasaki, itu sumber energinya yang sangat besar sekali. Itu ya, itu adalah energi sebagai apa namanya kemampuan untuk melakukan usaha itu tadi. Nah, kita lanjutkan. Energi ini bersifat kekal. Ini sesuai dengan hukum kekekalan energi. Ini sih sudah dibahas di SD, SMP itu sudah ya, hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi dia dapat berubah bentuk. Dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Contohnya, sederhana, kipas angin. Berarti energi listrik menjadi angin. Gitu kan? Kemudian apalagi setrika. Setrika listrik berarti energi listrik menjadi panas dan lain-lain. Ini di SD sudah ada ya. Energi itu kekal, dia tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Tapi dia bisa berubah bentuk. Yang kita pakai nanti yang ini, dia bisa berubah bentuk ini. Yang kita pakai. Nah, yuk kita lanjutkan lagi. Masyarakat membutuhkan teknologi dari pemanfaatan energi. Jelas ini. Coba dibayangkan apabila dunia ini tanpa sumber energi, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi ketika dunia ini tidak ada energi? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana? Contoh sederhana. Kita pakai motor, berarti kita butuh energi. Energi yang dipakai motor adalah dari bahan bakar. Bahan bakar adalah dari minyak bumi. Kita memakai bensin, pertalit, pertamak itu. Kalau sudah habis energinya atau tidak ada energi, berarti tidak ada alat transportasi. Alat transportasi akan terhenti. Nah, alat transportasi
akan terhenti, tidak ada kegiatan, akan terhenti. Kemudian yang paling ini ada banjir, kemudian teman kalian izin listriknya padam, energi listrik kan sudah terhenti kegiatan. Kita tidak bisa mengikuti daring, belajar dan lain sebagainya. Tidak ada listrik padam, kemudian sinyal hilang. Itu kan kalian sudah bingung. Ini dampaknya menjadi luar biasa di kehidupan. Ya, kalau saat ada dampaknya sangat besar bagi kehidupan ya. Sehingga nanti kita akan susah atau sulit untuk bertahan. Untuk bertahan hidup juga akan sulit. Kita harus memikirkan bagaimana energi-energi ini harus tetap ada begitu. Karena energi ini sangat penting. Padahal seperti ini, kalau di SD dulu ada ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui begitu kan. Kalau kita bayangkan coba ketika gas atau minyak bumi itu sudah habis, karena minyak bumi kan dari fosil atau benda mati yang sudah terkubur ratusan tahun begitu kan menjadi fosil. Batu bara, minyak bumi itu adalah energi yang tidak terbarukan atau lama-lama akan habis. Nah, kita harus mulai sedikit membayangkan bagaimana ketika energi itu habis, kita harus bisa mencari solusinya. Nah, ada ini energi alternatif ini. Nah, ketika ini sudah langka, Pertamina ini sudah langka, terjadi antrian yang sangat panjang sekali begini, kita harus memikirkan beberapa energi alternatif. Sebenarnya sudah ada energi alternatif sekarang, seperti ini. Sel surya, ini kincir angin, gas bumi, itu sebagai energi alternatif. Kalau kalian yang rumahnya Nalom Sari, kemudian Trites sampai Daren, itu yang di lampu penerangan jalan, itu sudah memakai solar cell ini. Ya. Tapi kelemahannya ketika redup seperti ini, mendung begitu, tidak ada sinar matahari, ya lampunya nyalanya redup. Kelemahannya begitu, kelemahannya karena ini mengandalkan dari energi matahari itu. Tapi ini sudah sebagai contoh sebagai energi alternatif. Angin ini energi yang tidak terbatas. Angin, kemudian cahaya matahari itu energi yang banyak sekali cadangannya, tidak seperti bahan bakar minyak dan lain-lain. Itu ya, kita harus mulai memikirkan bagaimana mencari energi alternatif ini. Kalau mobil itu sudah ada sekarang mobil listrik, tidak menggunakan bahan bakar minyak, itu sebagai energi alternatif untuk mobil listrik itu tadi. Nah, itu gitu ya. Tetapi kelemahannya, nah, ketika seperti ini, ada gambar ini adalah waduk atau bendungan. Saya sengaja membuat gambar ini karena ini pas seperti di kondisi kita sekarang. Waduk atau bendungan ini sebenarnya dia itu menahan air. Nah, air itu dia mempunyai energi yang sangat besar, air itu. Mempunyai energi yang sangat besar. Ketika debit air atau jumlah air dalam bendungan ini sangat banyak sekali, dan ketika bendungannya ini sudah tidak mampu menahan energi dari air ini, maka yang terjadi menjadi seperti ini. Jebol waduk atau bendungannya. Karena air memiliki energi yang sangat dahsyat, tinggi, besar sekali. Gitu ya. Akibatnya apa ketika jebol? Ya seperti yang sekarang ini di Kudus, rumah saya Kudus itu daerah Kaliwungu banjir semua. Jadi kebanjiran dan lain-lain. Menjadi bencana kan. Karena apa? Jumlah energi yang sangat besar dan tidak tertahankan akhirnya membuat seperti ini menjadi bencana, banjir dan lain-lain. Dan juga seperti ini. Ini energi air sangat besar nih. Berarti terjadi banjir, tsunami. Gelombang yang sangat besar itu merupakan energi yang sangat besar sekali. Tidak tertahankan, akhirnya jadi disaster atau bencana kan. Bencana. Angin begitu, angin topan, lesus. Itu juga merupakan contoh energi-energi yang sangat besar sekali, tapi kita tidak bisa mengendalikan karena itu sudah kehendak Allah. Nah, makanya semoga teman-teman kita yang terkena musibah ini diberi ketabahan dan semoga banjir segera surut dan bisa aktivitas kembali seperti semula. Begitu ya. Itu adalah tadi pengertian dari energi, kemudian energi alternatif serta dampak-dampak ketika energi yang sangat besar. Oke, saya lanjutkan. Nanti kita membahas di materi kelas 10 ini, yang kita bahas adalah energi potensial dan energi kinetik.
Kita bahas satu persatu. Untuk yang di energi potensial ini, energi benda karena posisi atau kedudukannya. Posisi atau kedudukannya. Berarti setiap benda yang memiliki posisi atau kedudukan, atau biasanya lebih mudah ketika di SMP itu ditulis ketinggian. Mempunyai ketinggian, dia pasti punya energi potensial yang dirumuskan secara matematis ini, M kali G kali H. Sudah familiar saya kira. Height itu ya, tinggi. Jadi kata height, tinggi, ketinggian. Contohnya ini, buah kelapa yang masih di atas pohon memiliki energi potensial karena ketinggian dari permukaan tanah. Misal, saya punya ini, saya gambar ada pohon kelapa begini. Ketika pohon kelapa, dia berbuah, ada buahnya di sini. Buahnya itu diam, ini tanah. Berarti buah kelapa ini masih punya ketinggian di atas tanah. Begini. Masih punya ketinggian di atas tanah. Berarti karena dia punya ketinggian atau posisi atau kedudukan, berarti dia punya yang namanya energi potensial. Tapi ketika buah kelapa itu jatuh sampai tanah di sini, apakah dia punya energi potensial? Energi potensialnya adalah 0. Kenapa? Karena ketinggiannya 0. Coba, M kali G kali 0. Ya kan? M kali G kali 0. Berarti kan berapapun angkanya, jadi ketika dia tidak punya ketinggian atau kedudukan, berarti energi potensialnya adalah 0. Tapi kalau dia punya ketinggian atau kedudukan, berarti energi potensialnya adalah maksimum. Gitu ya. Nah, bisa dipahami energi potensial. Sekali lagi, kalau energi potensial harus ada posisi atau ketinggian. Nah, lanjut. Untuk energi kinetik, kuncinya satu, setiap benda yang bergerak pasti punya kecepatan. Kalau punya kecepatan, dia pasti ada energi kinetik. Yang besarnya adalah setengah M kali V dikuadratkan. Karena setiap benda yang bergerak pasti dia punya kecepatan. Contohnya mobil ini, dia semula diam. Nah, kalau diam berarti kecepatannya 0, kemudian dia bergerak. Misal, sampai kecepatannya itu 5 meter per sekon. Ketika kecepatannya 0, benda ini diam, gitu ya, berarti energi kinetiknya juga 0. Kenapa? Karena V-nya 0. Tapi kalau ini dia bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, maka energi kinetiknya dia ada nilainya, yang besarnya adalah setengah mv kuadrat, berarti kecepatannya ini bernilai 5 itu tadi. Gitu ya. Massa dalam kilogram, kecepatan dalam meter per sekon. Biasanya ya, ketika kita memperoleh soal-soal yang analisis dari energi kinetik, mesti ini ada hubungannya dengan GLBB. Semoga kalian masih ingat di bab semester 1 kemarin. Kalau lupa nanti bisa melihat video yang sudah saya buat. GLBB berarti ada VT, V0 plus A kali T. Nanti kita akan masuk ke persamaan ini. Mesti digabung kalau soal yang analisis itu. Ada S, perpindahan itu ya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Bisa juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kalau ini geraknya adalah vertikal. Kalau geraknya adalah horizontal. Horizontal. Kalau vertikal berarti nanti tinggal mengganti persamaannya saja. Sudah saya terangkan juga. Begitu ya, kalau energi kinetik pasti nanti ada gabungannya dengan ini. Kalau soalnya analisis. Gitu. Kalau tidak ya kita cukup pakai persamaan matematis seperti biasa ini. Tuh. Sekali lagi saya ulang, kalau energi potensial berarti berhubungan dengan ketinggian, kalau energi kinetik berarti nanti berhubungan dengan kecepatan. Yuk, terakhir adalah energi mekanik. Energi mekanik merupakan jumlah dari potensial dan jumlah dari kinetik. Saya coba menggambar di sini. Saya pakai ilustrasi yang tadi saja. Pohon pohon kelapa. Pohon kelapa di sini ada buah kelapa 2 begini. Ini tanah. Yuk, di sini ada energi potensial. Karena
dia mempunyai ketinggian. Tapi buah kelapa di sini dia diam, kan belum bergerak. Ketika di atas kan tidak bergerak, maka energi kinetiknya adalah 0. Nah, begitu. Tapi ketika buah kelapa ini jatuh di posisi seperti ini, buah kelapa ada di sini misalnya, jatuhnya pas di tengah-tengah, di sini juga masih punya energi potensial karena dia masih punya ketinggian. Di sini juga punya energi kinetik. Kok bisa? Oh, ini tidak maksimum ya, maaf. Tapi punya energi potensial. Di sini juga punya energi kinetik karena dia bergerak jatuh, berarti mempunyai kecepatan V. Kalau dia sampai bawah sini, energi potensialnya karena tidak punya ketinggian berarti 0. Kalau di sini energi kinetik dia menjadi maksimum. Nah, maksimum. Kenapa? Karena kecepatan paling cepat dia ada di posisi di bawah sini. Seperti gerak vertikal ke bawah kemarin ya. Seperti gerak vertikal ke bawah ada V sama dengan akar 2GH. Nanti kita bisa memakai ini. Sudah saya terangkan kembali. Nah, begitu. Dan sekarang hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik sebelum dan sesudah itu sama. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Maksudnya bagaimana sebelum dan sesudah sama? Kita lihat. Sebelum jatuh, dia posisinya ada di atas. Potensialnya maksimum, EK-nya 0. Itu sebelum jatuh. Ketika sesudah jatuh, potensialnya menjadi 0, EK-nya menjadi maksimum. Kan sama, maksimum dengan 0, 0 dengan maksimum. Jadi, energi hukum kekekalan energi mekanik ini sebelum dan sesudah itu selalu sama. Gitu ya. Itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang terakhir kita coba mengerjakan soal-soal latihan ini. Yuk, ada energi sebesar 6.000 Joule digunakan untuk mengangkat sebuah benda yang memiliki massa 50 kg. Massa itu M. Energinya apa ini? Karena ini mengangkat, berarti ada kedudukan, berarti potensial 6.000 Joule. Hitunglah tinggi benda. Nah, ada ketinggian height ini kan. Kalau ini masih mudah, EP sama dengan M kali G kali H. Berarti ini 6.000. Masanya 50, gravitasinya kalau tidak ada kita ambil 10. Gitu ya. Jadi H, kita bisa memperoleh nilai H sama dengan 6.000 per 500. Coret nolnya menjadi 60 per 5. 60 per 5 adalah 12. Ya. Mudah sekali ya. Kalau ini masih tergolong soal yang mudah. Karena tinggal memasukkan persamaan ini saja. Karena kita kan sudah tahu. Nah, sekarang ini. Ada soal analisis. Dari keadaan diam. Diam itu berarti dia belum bergerak. Kalau belum bergerak berarti kecepatannya adalah 0. Andi mengayuh sepedanya selama 5 sekon. Sekon adalah waktu. Ya kan? 5 sekon. Dengan percepatan, oke, ada percepatan di sini. Apa percepatan? A ya, 2 meter per sekon kuadrat. Akselerasi. Hitunglah energi kinetik Andi saat bergerak selama 50 sekon jika massa Andi dan sepedanya adalah 80 kg. Jadi ini massanya. Yuk kita cari bagaimana cara mengerjakannya. Kita tulis dulu persamaan matematisnya. Energi kinetik itu adalah setengah kali M kali V dikuadratkan. Oke, kemudian setengah, masanya kita tahu 80. Nah, kecepatannya ini yang kita belum tahu. Bagaimana cara mencari kecepatan? Seperti yang sudah saya terangkan tadi, biasanya kalau soal analisis, kita memakai ini, konsep dari GLBB. Kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan waktu. Gitu kan? Biasanya kita mencarinya dari konsep GLBB ini. Yuk, kita mulai. Dari keadaan diam, berarti kita bisa nulis F0, V0, kemudian waktunya adalah 5 sekon, A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Akselerasi itu ya. Jadi ketika kita mencari V, atau kecepatan akhir VT juga boleh, V0 plus A kali T. Nah,
Tinggal kita masukkan 0 ditambah 2 kalikan 5. Jadi 2 kali 5 adalah 10. Oke. Berarti kita tahu persamaannya adalah 10 dikuadratkan. Yuk. Ini bisa coret 40. 10 kuadrat adalah 100. Jadi hasilnya adalah 4000. Oke. Itulah tadi contoh-contoh dari konsep energi. Ada energi potensial dan energi kinetik. Gitu. Nah, sekali lagi ingat konsep-konsep yang sudah saya terangkan itu masih dipakai di materi-materi yang akan saya terangkan juga. Jadi tentang konsep gerak hukum Newton itu jangan sampai kalian lupa gitu ya, karena ini masih dipakai. Karena pada soal-soal analisis kita masih menggunakan materi-materi yang sebelumnya. Gitu ya. Terima kasih. Saya kembali ke layar pertama. Ya. Oke. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya sekarang, begitu ya. Yuk, dari konsep usaha, mutlak benda dikatakan melakukan usaha harus ada Perpindahan. Harus ada perpindahan, betul. Harus ada perpindahan. Perpindahan sendiri itu apa? Yuk, perpindahan sendiri itu adalah perubahan kedudukan suatu benda. Perubahan kedudukan suatu benda. Oke, terima kasih Mbak Yani. Atau perubahan posisi benda itu dikatakan berpindah. Nah sekarang untuk energi potensial, itu harus ada benda itu mempunyai energi potensial ketika benda itu Mempunyai ketinggian. Oh, terima kasih. Ketinggian atau kedudukan. Sedangkan kalau energi kinetik, benda itu memiliki harus mempunyai kecepatan. Ya, betul. Itu adalah konsep sederhana dari usaha dan energi. Ada beberapa yang baru bergabung di sini, tidak apa-apa. Ada siapa tadi yang baru bergabung? Nanti rekod dari rekaman ini saya akan share untuk yang baru bergabung, berarti bisa menyimak dari awal. Begitu. Mungkin untuk hari ini cukup. Terima kasih Bu Ida. Mungkin Bu Ida ada tambahan untuk anak-anak kelas 10 IPA 3. Ya, terima kasih Pak Evit. Senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan para siswa yang sudah mengikuti pembelajaran fisika dengan baik. Anak-anak, saya berharap tetap bersemangat ya mengikuti PJJ, karena dengan Google Meet kalian bisa berdiskusi langsung, ini luar biasa. Terima kasih Pak Evit sudah mengajar. Terima kasih Bu Ida. Mungkin anak-anak bisa di kameranya biar kita bisa bertemu langsung dengan Bu Ida juga. Halo Nailis Nurul Hikmah. Ya, ya, terima kasih. Yang lain boleh dinyalakan. Ada Ahmad. Halo Ahmad. Ya. Ya, saya kira anak-anak pakai seragam ya Pak ya, bagus sekali kalau gitu. Iya Bu, ada menggunakan seragam, ada yang menggunakan apa, yang penting bajunya sopan. Iya, pakai seragam malah bagus ya. Jadi kan kita merasa
di kelas gitu ya. Iya. Seperti di kelas gitu kan. Baik, bisa dinyalakan semua, kita bisa Bu Ida. Betul. Iya. Yuk, dinyalakan semua anak-anak. Nah, bagus. Sip. NK, ML, Anita, Leni, Muhammad, ada beberapa ini ya. Nah, sudah banyak. Iya. Foto bersama, nggih. Saya hitung. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini sudah nyala semua. Beberapa. 1, 2, 3. Sudah. Baik, sudah cukup ya Pak Afid ya. Ini saya mau pindah ke kelasnya Bu Eti. Oh iya. Oke, terima kasih sudah mengikuti kelas fisika. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke forum diskusi ya di e-learning. Nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal di sana. Sudah siapkan forum diskusi. Nanti kalian bisa melihat di sana. Ada sekitar 2 atau 3 soal kelas sharing di sana. Nanti kalian coba mengerjakan. Begitu, Ge. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.